Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama George's Girl. Kali ini kita bakal ngebahas soal marah. Hah? Marah? Ada apa dengan marah? Marah adalah suatu perilaku yang muncul akibat rasa kecewa, tidak terima dengan suatu keadaan atau perlakuan orang lain, atau bahkan akibat suatu kesalahan, baik yang dilakukan diri sendiri, orang lain, maupun situasi. Marah itu hal yang manusiawi dan wajar loh. Marah bisa saja terpicu oleh hal-hal tertentu. Ketika kamu marah terhadap suatu hal karena alasan tertentu nih, itu masih bisa dikatakan wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kamu tidak bisa menahan amarah sehingga emosi tersebut menjadi tidak terkontrol. Lagi pula, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam melampiaskan emosinya. Ada yang melakukan tindakan di luar kendali, dan ada yang hanya diam saja. Nah, coba deh perhatikan video TikTok ini. Nah, dari video tadi terlihat jelas kan, di awal mobil hitam itu yang mengenai bagian belakang motor tersebut duluan. Tapi saat pemilik motor keluar dari minimarket, justru supir mobilnya yang marah-marah kepada pemilik motor. Hal ini adalah hal yang salah, bukan? Yang mana yang bersalah adalah pengendara mobil, namun yang disalahkan adalah pemilik sepeda motor. Lantas apa penyebab seseorang itu bisa marah? Alasan orang marah bisa berbeda-beda tergantung situasi yang dialami. Salah satu penyebab orang marah adalah masalah personal, seperti manajemen stres yang buruk, kurang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, pengelolaan waktu, gosip di kantor, mom shaming, cemburu akibat sexual harassment, dan juga sebagainya. Nah, hal-hal seperti pelecehan, trauma masa lalu, atau kejadian yang tidak menyenangkan lainnya, itu juga bisa menyebabkan seseorang marah. Marah juga bisa dinilai dari kesehatan fisik, di mana kamu mengalami masalah hormon yang tidak stabil. Lalu, apa yang harus dilakukan agar bisa mengatasi amarah? Jika emosi ini tidak dikendalikan, ini bisa menjadi masalah antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Untuk mengatasi amarah itu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama nih, berhitung dalam hati untuk menenangkan diri. Ada kalanya kamu marah untuk sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, baik karena orang lain ataupun karena diri kamu sendiri. Ketika hal ini terjadi dan kamu langsung merasakan amarah yang menggelora, segera diam dan mulailah berhitung dalam hati. Hitung terus tanpa batas angka tertentu sampai diri kamu merasa tenang baru berhenti. Yang kedua, cari penyebab kenapa kamu bisa marah. Kadang, kamu gak sadar apa yang membuat kamu marah. Nah, daripada kamu sendiri bingung kenapa harus marah, kemudian menghabiskan waktu dan tenaga untuk marah-marah gak jelas, maka alangkah baiknya sebelum kamu marah, cari tahu dulu penyebab marah yang muncul dalam hati kamu dan pahami masalah yang hadir tersebut karena apa. Lalu pertimbangkan kembali, perlu tidak Anda marah? Kemudian yang ketiga, menulis untuk self-healing. Sudah banyak nih referensi yang menyebutkan bahwa kegiatan menulis untuk self-healing itu bagus dilakukan secara rutin.
Kegiatan ini juga bisa kamu lakukan ketika kamu merasa marah. Kamu bisa menulis bebas, menulis puisi, atau hanya sekedar menuliskan kata-kata kemarahan kamu di buku ataupun jurnal. Itu akan jauh lebih baik daripada kamu menumpahkannya secara langsung kepada orang lain atau bahkan ke diri kamu sendiri. Cara ini bisa mencegah masalah berikutnya yang mungkin terjadi akibat kamu tidak mengendalikan amarah kamu tadi. Kemudian yang keempat, kamu bisa berolahraga di luar ruangan. Saat kamu merasa hendak marah, segera ganti pakaian kamu dengan pakaian olahraga. Kenakan sepatu olahraga. Lalu, pergilah berolahraga, misalnya dengan berjalan kaki, jogging, naik sepeda, atau berlari cepat. Ini merupakan cara terbaik mengeluarkan emosi negatif dengan cara positif. Sekaligus bisa menerapkan pola hidup sehat pula dengan rajin berolahraga. Kemudian yang kelima, kamu bisa melakukan meditasi. Meditasi terbukti mampu memberikan manfaat bagi manusia, terutama perihal emosi. Cara meditasi sederhana yang bisa dilakukan ketika marah adalah teknik pernapasan. Ambil napas panjang beberapa kali sebelum kamu mengekspresikan kemarahan kamu. Ini akan membuat kamu lebih tenang dan bisa berpikir jernih. Nah, lalu yang terakhir adalah dengan tetap meluapkan amarah kamu. Pilihlah cara yang sehat dan tidak merugikan siapapun. Menahan amarah bisa menjadi seperti bom waktu yang suatu saat bisa meledak ketika sudah memuncak. Baik, itu aja tips untuk meredakan amarah versi Gorgeous Girl. Semoga bisa membantu. Jadi, cara apa nih yang biasa kamu gunakan untuk meluapkan amarah? Komen di bawah ya.